Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setelah berdoa tadi, sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Saya keluarkan dulu, kita hari ini akan membahas tentang konten komponen perangkat TIK, yang termasuk salah satu bagian dalam literasi digital. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ponsel apa yang pertama kali Bapak dan Ibu gunakan? Yo, silakan. Nokia yang Siemens. Oke, ada Nokia, Siemens. Lalu apa lagi? Jangan jawab Miyako ya. Itu merek rice cooker soalnya. Bapak dan Ibu ada yang tahu Nokia itu produk dari negara mana? Betul Pak Ahmad. Nokia itu buatan dari Finlandia. Zaman dulu itu merek-merek dari Eropa menguasai pasar ponsel dunia. Setelah berganti zaman, ponsel di dunia itu sekarang diduduki oleh negara Asia dan Amerika. Amerika dengan Apple-nya, Asia dengan beragam merek yang bersaing ketat di harga-harga pasar. Nah, seperti itu. Kenapa kita membahas handphone di materi kali ini? Karena masa depan teknologi sekarang sudah ada dalam genggaman tangan. Artinya kita mau ngapain pun, ngajar, belanja, terus apalagi cari siraman rohani bisa melalui handphone yang kita genggam. Begitulah perkembangan zaman dari zaman dulu ke zaman sekarang. Nah, khususnya untuk pembelajaran sekarang bisa kita gunakan melalui handphone. Contohnya seperti yang kita lakukan ini. Ada yang online dari komputer, ada yang dari handphone. Nah, sekarang kita lanjut ke kita memetakan dulu bagaimana proses komunikasi menggunakan perangkat bisa terlaksana. Pertama, kita perlu seorang pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, dalam proses kirim dan terima pesan itu kita mengirimnya melalui sebuah media. Di media itu si pengirim mengirimkan pesannya, diterima oleh penerima, lalu si penerima memberikan umpan balik kepada pengirim. Tapi di dalam proses pengiriman umpan balik tersebut, kita biasanya melewati sebuah gangguan atau noise. Gangguan tersebut bisa berupa sinyal yang kurang kuat sehingga saluran komunikasi kita tidak dapat diterima kembali dengan jelas. Nah, selanjutnya, ini adalah tabel untuk menentukan atau melihat unsur-unsur komunikasi. Nah, yang pertama ada pengirim dan penerima. Komponen perangkatnya yaitu ada perangkat keras seperti handphone atau smartphone, komputer desktop, laptop, dan tab atau biasa kita sebut dengan tablet. Nah, selanjutnya adalah perangkat lunak, yaitu aplikasi yang kita pakai. Yang kedua ada pesan atau paket. Pesan di sini bisa berupa pesan suara, pesan teks, gambar, maupun video. Lalu media yang digunakan bisa berupa media kabel atau nirkabel. Bisa disebut juga dengan tanpa kabel. Nah, media ini biasanya untuk yang menggunakan kabel biasanya adalah media yang terhubung itu pakai kabel.
Seperti komputer, kita membutuhkan kabel untuk connect ke WiFi, beda dengan laptop. Laptop kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kabel, bisa menggunakan jaringan WiFi. Kalau komputer itu harus dicolokkan dulu ke router, routernya dicolokkan ke pemancar, baru bisa mengakses sebuah internet. Selain itu untuk tanpa kabel lainnya handphone termasuk ke dalam media nirkabel. Kalau untuk media kabel lainnya, telepon kabel yang biasa ada di kantor-kantor itu termasuk ke dalam media yang menggunakan kabel. Selanjutnya, di sini ada umpan balik. Umpan balik yang diberikan itu berupa indikator. Misalnya, contoh saya mengambil WhatsApp. Ketika kita berkirim-kirim pesan dengan WhatsApp, pengirim mengirimkan pesannya lewat WA, coy gitu misalnya. Terus terkirim. Nah, indikator terkirimnya itu apa? Checklist 2. Nah, kalau checklist 2-nya itu biru, artinya pesan itu sudah dibaca oleh pengguna lain atau penerima. Nah, gangguan. Untuk gangguan ini kita kategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya, gangguan yang dapat kita kendalikan. Kalau misalkan kita nonton atau ikut pembelajaran melalui streaming di YouTube misalnya, ada kelas online di YouTube, terus kita sebagai pesertanya ngelihat kok streamingnya agak patah-patah gitu, kok streamingnya freeze atau tidak bergerak sama sekali. Solusinya, gangguan yang dapat dikendalikan ini bisa diberikan solusi berupa solusi yang mudah seperti refresh atau relog. Nah, itu untuk masalah yang dapat dikendalikan. Kalau masalah yang tidak dapat dikendalikan itu misalnya handphone Samsung Galaxy Chat yang kecil itu tidak bisa mengakses Zoom untuk ikut meeting, tidak kuat HP-nya, yaitu kita nggak bisa ngakal-ngakalin lagi, itu harus ganti HP. Selanjutnya, perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu kita tahu adalah sekolah yang menjadi tolak ukur bagi sekolah-sekolah lain, yang artinya kemajuan teknologi di sekolah tersebut akan dianggap lebih unggul oleh sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Maka dari itu, beberapa alat-alat teknologi yang minimal wajib dimiliki oleh sekolah penggerak itu, yang pertama adalah handphone atau smartphone Android. Androidnya minimal kalau pengen bisa segala-gala itu OS-nya harus 8.0 minimal gitu. Selanjutnya adalah komputer, perangkat komputer atau istilah kerennya PC. Nah, di PC itu kenapa masih dibutuhkan komputer dulu? Karena komputer ini bedanya dengan laptop, komputer ini lebih kuat dan lebih tahan lama ketimbang laptop. Dia juga media penyimpanan komputer ini bisa dirakit sendiri supaya menjadi komputer yang kuat. Kalau laptop, kita sekali beli laptop di toko itu dapat segitunya doang, isinya sama, isinya sesuai dengan apa yang ada di brosur. Kalau beli komputer kita bisa merakit sendiri, kita pengen mengganti VGA-nya dengan VGA yang lebih kuat,
kita pengen mengganti RAM-nya dengan RAM yang lebih besar, itu bisa kalau komputer, cuma harganya juga lebih besar juga. Selanjutnya adalah software. Ini untuk hardware, 3 benda ini. Lalu ini adalah software yang kita butuhkan minimal, standar minimum. Yang pertama adalah Chrome untuk membantu kita berselancar di internet. Kita harus bisa menguasai Chrome baik di Android maupun di PC. Kenapa Chrome itu penting ada di platform TIK? Karena Chrome itu mesin pencarian yang lebih lengkap ketimbang browser bawaan ataupun UC browser yang sering ada di HP. Soalnya Chrome itu lebih berat juga sebenarnya kalau dipasang di komputer. Selanjutnya ada Microsoft. Ini OS yang lumrah kita temui di komputer-komputer atau laptop-laptop kita. Microsoft itu adalah salah satu penyedia OS yang dimiliki oleh perusahaan Amerika, tapi ada OS lain selain Microsoft untuk perangkat laptop atau komputer seperti Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Selanjutnya ada mendapatkan produk-produk atau teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya. Bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan produk-produk teknologi itu atau software-software tersebut dan mengoperasikannya? Terdapat 2 cara untuk mendapatkan dan mengakses sebuah aplikasi. Pertama, kita bisa mengunduh atau mendownload aplikasi tersebut, lalu kita bisa mengakses melalui web. Nah, misalnya gini, kita ambil contoh WhatsApp. WhatsApp itu bisa Bapak dan Ibu download di HP, ya kan? Terus di WhatsApp itu bisa juga dibuka melalui web dengan media barcode. Nah, itu yang dimaksud dengan mendapatkan sebuah aplikasi di web maupun di download. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengaktifasi akun belajar ID. Nah, ini adalah akun yang kemarin kita dapatkan dan dianjurkan untuk dipakai guna menunjang proses pembelajaran di kelas. Untuk mendapatkan akun itu, pertama kita buka Play Store, ketik Rumah Belajar, lalu kita cari aplikasi dari hasil pencarian tersebut yang logonya seperti ini. Ada gambar orang berderet, terus di atasnya ada kayak gambar atap rumah. Nah, kliklah temu aplikasi yang kita ingin unduh, lalu kita unduh aplikasi tersebut, pencet install. Selanjutnya silakan login dengan email masing-masing. Nah, di ruang belajar itu kita diberikan akses melalui email, Facebook kalau tidak salah. Nah, di situ kita bisa pakai saja email yang kita punya untuk masuk mendapatkan akses di ruang belajar, rumah belajar. Selanjutnya setelah login, Bapak dan Ibu bisa mengakses kebutuhan seperti materi pembelajaran ada di situ. Soal-soal ada di bagian bank soal. Buku sekolah elektronik. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu kekurangan buku referensi untuk pembelajaran bisa buka-buka di situ. Terus ada peta budaya. Nah, ini cocok buat guru sejarah dan IPS ya, yang geografi. Terus ada wahana jelajah angkasa, ada sumber belajar, ada laboratorium maya. Bagi yang sekolahnya belum memiliki laboratorium, bisa kita seolah-olah berada di laboratorium menggunakan fitur laboratorium maya.
Selanjutnya ada kelas digital. Nah, itu fitur-fitur yang disediakan di dalam rumah belajar. Oke. Sekian Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa tuh, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Hasna. Oke, dalam membuat pembelajaran yang bisa kita taruh di media pembelajaran itu, pertama kita harus tentukan dulu kita mau uploadnya di media mana. Kalau bentuk yang kita mau buat itu video, bisa kita buat videonya lalu kita upload ke YouTube. Kalau misalkan anak-anak kita itu tidak bisa mengakses Classroom semuanya, kita alihkan saja ke media yang paling umum dan paling mudah dipahami anak. Kalau anaknya sudah bisa dimasuk ke Classroom, baru di Classroom itu nanti ada tempat untuk download materi upload materi pembelajaran. Nah, di situ kita bisa upload dalam bentuk video. Nah, kalau misalkan di YouTube kita buat lalu kita upload ke YouTube, lalu kita salin link yang ada di atas, yang biasanya ada di homepage itu, yang biasa kita ngetik google.com atau apa.com gitu. Kita copy linknya lalu paste ke grup WA anak. Nah, nanti anak itu akan membuka link tersebut lalu langsung terhubung dengan video yang sudah Ibu buat. Nah, muncul lagi pertanyaan nanti, Pak, kuota saya nggak cukup banyak buat nonton video di YouTube. Nah, nanti Ibu kasih tahu ke anak tersebut, tenang, di dalam YouTube ada menu download. Di situ kamu bisa mengatur resolusi video yang akan di-download. Biasanya untuk ukuran medium itu 360p resolusinya. Itu cukup berat buat kuota yang limit. Makanya untuk mendownload video lebih baik pakai resolusi yang rendah. Gambarnya masih kelihatan, suaranya masih kelihatan, tapi tidak terlalu berat untuk di-download. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau begitu sekarang saya mau mencoba sebuah kuis ya untuk sedikit meregangkan otak biar tidak terlalu tegang-tegang amat. Jadi pada bagian ini terjadi masalah ketika proses merekamnya. Makanya sesi ice breaking dalam bentuk tebak petunjuk atau tebak siapa aku di sini tidak bisa ditampilkan secara utuh. Sangat disayangkan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan bagian penutup di sini pun terpotong. Makanya saya tutup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.